Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan
Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun. Puji nama Tuhan, kalau saat pagi hari ini kita masih boleh ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita masih boleh mencari wajah Tuhan. Kita masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita masih boleh memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik buat kita semua. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, rahmat anugerah Tuhan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, kita akan berdiam diri di kaki Tuhan. Kita akan duduk diam untuk menerima pesan-pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau taruhkan atas setiap kita. Kita akan mendengarkan dan kita akan membuka firman Tuhan kita, dan kita akan merenungkan setiap kebaikan Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan ayat keempat katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Dan tema sharing kita pagi hari ini yaitu menjadi prajurit Kristus yang siap siaga. Bagaimana kita menjadi prajurit Kristus yang siap siaga? Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kata prajurit adalah sama maknanya dengan militer dalam konteks masyarakat kita. Paulus 2 kali menggunakan kata prajurit dalam suratnya, dan kedua-duanya ada dalam kedua ayat bacaan kitab suci kita pada hari ini. Cukup menarik bahwa Paulus menulis kata prajurit ini ditujukan kepada anak rohaninya yang terkasih, yaitu Timotius. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang main-main ketika Paulus berpesan kepada Timotius untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi prajurit bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa prinsip penting tentang bagaimana menjadi seorang prajurit yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Prinsip apa saja yang harus dimiliki seorang prajurit yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama dikatakan menjadi prajurit berarti harus siap menderita. Yang sudah kita baca ayat tadi. Kita tahu bahwa di negara manapun, termasuk di Indonesia, proses pendidikan militer bukanlah proses yang mudah. Mereka harus disiplin dalam segala hal. Dari hal kecil, mulai mungkin bangun tidur, mandi, makan, dan aktivitas lainnya. Mereka dididik dengan keras dan berat, hanya untuk satu tujuan, yaitu agar mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Jadi jika suatu saat kita menderita karena mengalami proses didikan Tuhan, jangan menjadi anak yang cengeng, jangan cepat menyerah. Tetapi kita hadapi penderitaan itu supaya kita menjadi dewasa dan siap menjadi prajurit Kristus. Yang kedua dikatakan menjadi prajurit berarti tidak memusingkan diri kita sendiri dengan soal-soal yang mendistraksi kita, antara lain kehidupan yang mungkin mengganggu kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seorang prajurit tidak akan bertanya tentang hal-hal yang kecil kepada komandannya, seperti di mana kita harus tidur dan apa yang harus kita makan. Semuanya itu tidak perlu, semuanya itu tidak penting, karena komandan pasti sudah menyediakan semuanya itu. Tetapi seorang prajurit akan fokus kepada tugasnya, yaitu untuk berperang atau untuk menjaga kedamaian dan keamanan. Ia memiliki kepercayaan penuh kepada komandannya bahwa segala sesuatunya akan diurus dengan baik dan benar.
Dan prajurit hanyalah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang ketiga, menjadi prajurit berarti harus berfokus untuk berkenan di pandangan komandannya. Artinya di sini adalah seorang prajurit akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komandannya. Ia tidak akan membiarkan fokusnya bergeser ke hal-hal lain yang tidak penting selain tujuan yang ditetapkan baginya. Kita dapat melihat prajurit-prajurit yang berjaga di pintu masuk komplek, yang biasanya berdiri di pintu kecil, di pintu masuk. Mereka bisa berdiri diam sambil menjaga selama berjam-jam lamanya. Di sini saya pernah melihat, karena kebetulan rumah saya juga dekat dengan perumahan TNI. Sering saya melihat satu orang berdiri di depan pos, dan saya perhatikan begitu setia taatnya karena dia ingin menyenangkan komandannya, ingin berkenan di hadapan komandannya. Kita pun percaya jika kita dengan benar, dengan setia taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti senang dengan apa yang kita lakukan. Prinsip yang keempat, menjadi prajurit berarti harus selalu berkata siap, baik apapun tidak baik keadaan kita. Kita harus siap sedia. Kita harus senantiasa siap untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak enak bagi kita. Dalam Matius 8 ayat 9, ayat firman ini berbicara tentang seorang prajurit yang selalu berkata siap, tanpa banyak bertanya kepada komandannya. Bagian seorang prajurit adalah menjalankan perintah dari komandannya. Jika kita mau menjadi prajurit Kristus, maka kita harus berani berkata siap ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kita tidak boleh menolak dengan alasan apapun, tetapi kita harus sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Menjadi prajurit itu bukan perkara yang mudah. Menjadi prajurit penuh dengan perjuangan dan penderitaan, dan adalah suatu panggilan yang mulia jika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang prajurit. Oleh karena itu, jangan pernah main-main mengiring Tuhan. Kita harus serius dan sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus. Suka atau tidak suka, kita semua harus mempersiapkan diri kita dan memantaskan diri untuk menjadi prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita harus melatih diri kita agar kita boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan tutup sharing kita pagi hari ini dengan satu ayat firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan pagi ini memberkati kita semua dan menjadi awal kita untuk melakukan segala pekerjaan kita. Kita boleh mengawali semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Jika kami ada sampai saat ini, semua karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang indah ini. Dan kami mau awali setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun itu Tuhan. Kami awali dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.